Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga masih diberikan kesehatan pada saat ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rida Ristiana SEMAK yang telah mengizinkan kami untuk mengerjakan tugas yang bermanfaat ini. Perkenalkan, nama saya Robby Erlangga yang akan bertugas sebagai moderator dalam video pembelajaran ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Anissa Sulismadani dan Siti Huzaifah. Materi yang akan kami bahas pada video kali ini adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 23. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas adalah pertama, pemotong PPh pasal 23 dan saat pemotongan objek tarif PPh pasal 23. Yang kedua, menentukan jumlah bruto sebagai dasar pengenaan PPh pasal 23. Dan yang ketiga, mencermati sewa dan penghasilan lain, jasa pelatihan, jasa laboratorium, dan jasa-jasa lainnya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembahasan materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Siti Huzaifah. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pemotongan PPh pasal 23 dan saat pemotongan objek tarif PPh pasal 23 yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 wajib dilakukan oleh entitas. Siapa saja sih entitas tersebut? Di antaranya yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, dan yang terakhir perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan di atas tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23. Akan tetapi ada satu pemotong yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, yaitu penyelenggaraan kegiatan, di mana di dalam hal ini penyelenggaraan kegiatan dapat berupa orang pribadi maupun badan. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai objek dan tarif pemotongan PPh pasal 23, di mana di dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2015, Menteri Keuangan kembali memperluas cakupan objek PPh pasal 23, di mana yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03 tahun 2015, di mana objek dan tarifnya yaitu pemotongan PPh pasal 23 memiliki kompleksitas tersendiri. Permasalahan yang dihadapi sangat bervariasi meskipun tarif pajaknya telah disederhanakan menjadi 15% dan 2% dari penghasilan bruto. Kompleksitas permasalahan bermuara pada penentuan objek PPh dan penentuan penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pajak. Setelah kita membahas mengenai objek dan tarif, selanjutnya kita akan membahas non-objek pemotongan PPh pasal 23. Sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang PPh, pemotongan PPh tidak dilakukan atas penghasilan. Di antaranya yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang bukan merupakan objek pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 20 Undang-Undang PPh tahun 2008. Yang keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh tahun 2008. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK 03 tahun 2008. Setelah kita membahas materi yang pertama mengenai pemotongan PPh pasal 23 dan saat pemotongan objek tarif PPh pasal 23.
Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu menentukan jumlah bruto sebagai dasar pengenaan PPh pasal 23. Di sini kita akan menentukan jumlah bruto sebagai pengenaan PPh pasal 23. Pengertian jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 23, Dirjen Pajak telah menerbitkan penegasan melalui surat edarannya, di mana surat edaran Dirjen Pajak nomor SE-53-PJ tahun 2009. Selanjutnya, penegasan tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK 03 tahun 2015. Baik, materi selanjutnya permasalahannya adalah bahwa untuk memenuhi kriteria imbalan bruto atas jasa selain jasa catering harus ada pembuktian berupa 1. Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah honorium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan berdasarkan dengan pengguna jasa. 2. Faktur pembelian barang atau material bisa dibuktikan dengan faktur pembelian. 3. Faktur tagihan dan pihak ketiga disertai dengan perjanjian atau dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. 4. Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu mencermati sewa dan penghasilan lain, jasa pelatihan, jasa laboratorium, jasa-jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada slide berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah mencermati sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Di dalam ketentuan perpajakan, objek sewa dipotong PPh sesuai dengan jenis harta yang digunakan. Untuk itu wajib pajak perlu mencermati jenis harta yang disewa dan tarif PPh-nya. Dalam tabel 11.4 dijelaskan perbandingan jenis sewa dan jenis pemotongan PPh. Nomor 1, jenis sewa, ada sewa guna usaha SGU dengan hak opsi. Jenis PPh-nya adalah non-objek PPh pasal 23. Nomor 2, SGU tanpa hak opsi. Jenis PPh-nya adalah objek PPh pasal 23. Nomor 3, sewa tanah dan atau bangunan. Jenis PPh-nya adalah objek PPh pasal 4 ayat 2. Nomor 4, sewa pesawat atau kapal dari lessor atau pihak yang menyewakan dari luar negeri. Jenis PPh-nya adalah objek PPh pasal 15. Nomor 5, sewa pesawat dari lessor dalam negeri. Jenis PPh-nya adalah objek PPh pasal 15. Nomor 6, sewa kapal dari lessor dalam negeri. Jenis PPh-nya adalah objek PPh pasal 15. Nomor 7, sewa harta selain harta di atas dari lessor luar negeri atau royalti. Jenis PPh-nya adalah objek PPh pasal 26. Nomor 8, sewa harta selain harta di atas dari lessor dalam negeri. Jenis PPh-nya adalah objek PPh pasal 23. Sampai saat ini terdapat dua definisi sewa menurut ketentuan pajak yang masih berlaku, seperti dikutip di bawah ini. Istilah sewa guna usaha atau leasing dipakai karena saat itu berlaku PSAK 30. Sewa guna usaha didefinisikan dan pembagian sewa menurut ketentuan pajak sama dengan meminit PSAK 30. Selanjutnya PSAK 30 tidak lagi menggunakan istilah sewa guna usaha atau SGU, tapi hanya sewa atau lease. Akan tetapi, ketentuan pajak tersebut keputusan Menko nomor yang tertera tidak mengalami perubahan hingga kini. Berikut ini penjelasan tentang leasing dan sewa dan penghasilan lain. Yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing. Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh leaser selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Keputusan Menko nomor yang tertera. Yang kedua ada sewa dan penghasilan lain. Sehubungan dengan penggunaan harta penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Surat edaran Dirjen Pajak yang tertera.
Mencermati jasa-jasa lainnya yang identik dengan jasa konstruksi yang menjadi bagian dari jasa konstruksi dan menjadi objek PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2D dalam rincian jasa lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK03/2015. Juga disebut beberapa objek jasa lainnya yang identik dengan jasa konstruksi. Jasa-jasa tersebut adalah, yang pertama adalah jasa arsitektur, yang kedua jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa perancang desain, yang ketiga ada jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Yang keempat adalah dan jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV, kabel, dan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Mencermati jasa pelatihan sebagai objek PPh Pasal 23. Jasa pelatihan merupakan bagian dari jasa pendidikan non-formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 2010. Satuan pendidikan non-formal adalah lembaga kursus dan lembaga pelatihan di dalam praktik lembaga pendidikan formal dan menyelenggarakan pendidikan normal berupa pelatihan atau kursus atau short course berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03 Tahun 2015. Jasa pelatihan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mencermati jasa laboratorium dan atau pengujian. Salah satu objek pajak Pasal 23 adalah jasa laboratorium dan atau pengujian, kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03/2015. Wajib pajak yang bergerak di bidang rumah sakit harus mencermati jasa laboratorium yang diberikan kepada pasien dalam pembayarannya ditanggung oleh tempat pasien tersebut bekerja. Tidak mustahil bahwa pembayaran jasa laboratorium tersebut menjadi objek pemotongan pajak. Untuk itu, pihak rumah sakit perlu menyiapkan kebijakan tentang siapa yang harus menanggung pajak. Kebijakan tersebut perlu dituangkan di dalam kontrak dengan lawan transaksi. Materi selanjutnya yaitu mencermati saat pemotongan PPh Pasal 23. Ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang PPh 2008 mengatur bahwa saat pemotongan PPh adalah 0 saat dibayarkan, H saat disediakan untuk dibayarkan, atau C saat telah jatuh tempo pembayarannya. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94/2010. Pemotongan PPh ini dilakukan sesuai dengan Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, yaitu pada akhir bulan. Yang pertama, dibayarkannya penghasilan, kemudian disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau yang ketiga, jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Penjelasan Pasal 15 Ayat 3 PP 94 Tahun 2010 di atas telah secara eksplisit menguraikan pengertian dari 1. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, dan 2. Jatuh temponya. Pembayaran penghasilan yang bersangkutan saat disediakan untuk dibayarkan berlaku hanya untuk pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen. Hal ini terlihat dari penggunaan kata seperti dan contoh yang diilustrasikan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 PP 94 Tahun 2010, bahwa yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan yaitu yang pertama untuk perusahaan yang tidak go public,
saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat limum pemegang saham atau RUPS tahunan. Demikian pula, apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara atau dividen interim, PPh pasal 23 terhitung pada saat diumumkan atau ditentukan dalam rapat direksi atau pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar. Kemudian yang kedua, untuk perusahaan yang go public. Pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording date, dengan perkataan lain, pemotongan PPh pasal 22 atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Kemudian materi terakhir yaitu membuat kode unik pada deskripsi jurnal transaksi. Untuk mendukung langkah ekualiasi objek PPh pasal 23 dan akun di buku besar, WP dapat memberikan kode unik pada deskripsi transaksi di setiap jurnal sepanjang transaksi tersebut terkait dengan objek PPh pasal 23. Kode unik tersebut misalnya adalah hashtag 23. Pada saat ekualisasi dilakukan, seluruh akun buku besar yang terkait dengan objek PPh pasal 23 diunduh. Selanjutnya, seluruh transaksi yang memiliki kode hashtag 23 tersebut dapat diseleksi menggunakan menu filter pada Microsoft Excel. Hal ini akan mempermudah proses ekualisasi. Sekian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.